Ini bukan cerita biasa, bukan sekadar penipuan ritual. Ini kisah dukun pengganda uang di Pemalang, Jawa Tengah yang menjadi pembunuh berdarah dingin. Lengkap pembunuhan Pak Sutri yang jekan tewas. Telah meracuni sepasang. Dua nyawa melayang di atas janji palsu. Pasangan suami istri percaya pada keajaiban, tapi yang mereka temui adalah kopi racun yang mematikan. Kejadian tragis ini berlangsung di Desa Mereng, Kecamatan Warung Pring, Pemalang. Seorang dukun palsu yang sebelumnya pernah membunuh korban lain kembali menimbulkan tragedi. Korban pertama adalah Muhammad Rosiki, 37 tahun. Korban kedua istrinya Nur Azizah Turohmah, 34 tahun. Keduanya warga Desa Datar, Warung Pring, Pemalang. Pelaku bernama Iskandar, 63 tahun, warga Kabupaten Tegal. Ia mengaku mampu menggandakan uang, tapi kenyataannya dia adalah pembunuh berencana. Iskandar pernah dihukum 20 tahun penjara. Pada 2004, ia membunuh 9 orang dengan modus serupa. Ia bebas sekitar 2019 lalu kembali melakukan kejahatan. Sekitar Juni 2025, Mr. dan Nat menghadapi kesulitan finansial. Hutang mereka mencapai 150 juta rupiah. Iskandar memperkenalkan diri sebagai dukun pengganda uang. Dia menjanjikan solusi. Solusi itu, uang akan dilipat gandakan lewat ritual. Pasangan korban dalam keputusasaan percaya. Mereka menyerahkan uang awal sekitar 2,5 juta rupiah. Uang itu menjadi bagian dari ritual terakhir. Iskandar memulai ritual dengan cara dramatis. Dia meminta korban mengikuti beberapa tahap ritual, termasuk meminum kopi khusus di lokasi terpencil malam hari. Kopi itu katanya bagian penting dari ritual. Sebenarnya kopi itu telah dicampur racun mematikan, racun jenis potasium sianida. Pasangan korban kembali tidak mendapat hasil ritual. Hutang tetap membebani mereka, tapi malam itu mereka mengikuti instruksi terakhir. Malam itu, tanggal 10 Agustus 2025, sekitar jam 01.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya area pemecah batu Kali Rambut, Warung Pring, Pemalang. Pasangan EMR dan NA meminum kopi yang dicampur racun. Mereka percaya ini bagian dari ritual terakhir. Tak ada yang menyangka kopi itu akan menelan nyawa mereka. Racun bekerja cepat, tubuh mereka lemas, nyawa melayang dalam kesunyian malam. Sekitar jam 9.00 waktu Indonesia Barat, warga mencium bau tak sedap. Mereka menemukan MR dan NA tertelungkup di atas tumpukan batu. Warga langsung melapor, polisi datang untuk memeriksa lokasi. Segala sesuatu tampak mencurigakan. Kedua korban ditemukan di luar rumah, bukan di rumah sendiri, tapi di lokasi sunyi pemecah batu. Hal ini membuat polisi curiga ada motif kriminal lebih dari sekadar ritual gagal. Polisi menemukan bukti berupa bungkusan kopi dan bekas minuman di dekat tubuh korban. Saksi dan tetangga diperiksa. Polisi menelusuri latar belakang pelaku. Ternyata Iskandar adalah residivis pembunuhan ritual pengganda uang. Ia pernah membunuh 9 orang pada 2004 di Tegal. Ia menjalani hukuman puluhan tahun, kemudian bebas 2019. Ini membuat polisi yakin motifnya bukan hanya penipuan ritual. Ini adalah pembunuhan berencana yang terstruktur. Tanggal penangkapan 16 Agustus 2025. Lokasi rumah Iskandar di Kabupaten Tegal. Polisi menangkapnya tanpa perlawanan. Iskandar mengakui perbuatannya. Ia meracuni korban dengan kopi sebagai bagian ritual. Residivis ini kembali menunjukkan pola kejahatan serupa. Polisi yakin ada kemungkinan korban lain yang menjadi targetnya. Iskandar dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan juga dikenakan. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kasus ini menimbulkan diskusi publik, bagaimana narapidana residivis dapat kembali melakukan kejahatan ekstrem setelah bebas. Kasus ini lebih dari tragedi 2 nyawa. Ini tentang janji palsu, manipulasi psikologis, dan kepercayaan buta.
MR dan NAT adalah korban ritual. Mereka juga korban pembunuhan berencana. Kita belajar satu hal, dalam kepercayaan dan keputusasaan, hati-hati, jangan mudah percaya janji mustahil.